Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurita Pradiani Wilandika dengan NIM 08011281924025. Jadi kali ini saya akan menjelaskan program nomor 1 dengan soal buatlah program menghitung banyaknya huruf konsonan dan vokal pada suatu kata. File header yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama iStream dan string.h. Kenapa saya gunakan string.h kali ini? Karena saya menggunakan starlen untuk menghitung banyaknya karakter dari kata. Lanjut. Tipe data yang saya gunakan yaitu char. Yaitu kata adalah array menampung banyaknya karakter sebanyak 100. Lalu selanjutnya, tipe data yang kedua adalah integer dengan VK sama dengan 0, KS sama dengan 0, X, I sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkan kata. Misalkan, katanya yaitu adalah halo. Jadi, kita menghitung banyaknya kata halo ini dengan starlen, yaitu X sama dengan starlen halo. Program akan membaca X menjadi sama dengan banyaknya kata dari halo, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oleh sebab itu, ada 5 karakter yang terhitung. Lanjut. Kita menggunakan for. I sama dengan 0. I sama dengan 0. Apakah 0 itu yaitu I lebih kecil dari X? X tadi startnya berapa? 5 kan? 5. Jika iya, maka jalankan program yang di dalam for ini. Kata I, apa maksud dari kata ini? Jadi, kata I ini adalah ibaratnya sebuah kamar dari array. Misalkan, kita mulai dari 0. Ini kan I sama dengan 0. Jadi kita membuat kata 0. Jadi, untuk perulangan pertama ini, kata ini akan disimpan di kamar pertama. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Walaupun dia hanya sampai 4 angka, tetapi dia bisa menyimpan 5 karakter. Ya, 5 karakter tadi adalah si X ini. Jadi kita mempunyai I sama dengan 0. Jadi kata yang disimpan adalah kata 0. I-nya sama dengan 0. Nah, kata 0 ini, apakah kata 0 ini sama dengan yang ada huruf vokal di dalam ini? If yang pertama, kita cek kata 0. Ternyata kata 0 yang pertama ini adalah H. Apakah H ada di if yang ini? Tidak. Maka program lanjut ke else. Else ini selain kata-kata yang ada di atas ini. Berarti program akan menjalankan KS++. KS++ di sini maksudnya apa? KS++ ini artinya KS plus 1. KS tadi adalah 0 kan? Jadi KS sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 kan? Jadi KS ini menyimpan banyaknya konsonan baru 1 yang disimpan. Nah, untuk menghitung selanjutnya kembali ke perulangan I++. Baiklah, saya akan menjelaskan I++. Jadi I++ sama dengan seperti tadi, KS sama dengan KS plus 1. Jadi I sama dengan I plus 1. I tadi sama dengan 0 kan? 0 tambah 1, sekarang I nya naik jadi 1. Apakah I lebih kecil dari X? I lebih kecil dari X berapa tadi? 5. Ya, jika ya, maka jalankan program ini. Kita cek kata I. Tadi katanya berapa? Katanya jadi I nya sama dengan 1. Sekarang masuk ke kamar kata sama dengan 1. Maksud kamar ini adalah kamarnya array. Nah, kata sama dengan 1.
kita lihat kata yang sama dengan 1 tadi, yang halo kan, halo, ini kata yang ke 0, kata ke 1 itu adalah milik A. Ternyata A, kita lihat kata ke 1, apakah kata ke 1 ada huruf di sini? Ada, yaitu A ini. Maka dijalankan program VK++. Sama seperti konsonan full plus tadi, yaitu VK sama dengan VK plus 1. VK di sini yang di sini saya buat adalah sebagai 0, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. VK sama dengan 1, maka di sini baru disimpan adalah 1. Begitu seterusnya. Misalkan nih L yang lalu program akan naik ke I++ lagi kan. Saya hapus terlebih dahulu ya. Sekarang program naik ke I++. Tadi I-nya sama dengan 1 kan. Sekarang I sama dengan naik jadi 2. Jadi kata diisi dengan 2, yaitu kata yang kedua, L. Apakah L ada di sini? Tidak. Lari ke else. Else yaitu KS++. KS sama dengan, tadi KS nya berapa? Yang terakhirnya 1 kan. 1 ditambah 1. 1 ini adalah KS nya ya. KS. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Sekarang KS nya menjadi 2. Lanjut. Naik menjadi naik ke for I++. I sama dengan tadinya 2 tambah 1 sama dengan I sama dengan 3. Sekarang kata yang ketiga. Kata yang ketiga apa? L. Sama tadi, L itu masuk ke else. Jadi KS++. KS sama dengan yang terakhir adalah KS yang kedua. 2 plus 1 adalah 3. Coret 3. Lalu naik lagi ke I++. Oh iya, saya lupa menjelaskan, maaf kelangkau. Kalau syarat tadi I sama dengan 3, apakah I lebih kecil dari X? X-nya adalah 5. Ya, maka jalankan si ini. Ini juga I lebih kecil dari 5, yaitu 2 lebih kecil dari 5, iya, maka jalankan si program ini. Saya jelaskan, I sama dengan, tadi berapa terakhir? 3 tambah 1, I sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, maka jalankan si program. Kata 4, yaitu kata keempat apa? O kan? Ini adalah kata keempat. O itu huruf vokal kan? Maka dicetak VK++. VK sama dengan, VK terakhir berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka ini adalah hasil akhirnya 2 dan 3. Kenapa saya bilang hasil akhirnya? Kalau misalkan I++ naik lagi, 5 lebih kecil dari 5. Tidak, karena 5 ini setara dengan 5, bukan lebih kecil dari 5. Soal nomor 2, yaitu buatlah program pertambahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Saya menggunakan array bertipe 2 dimensi. Kenapa? Karena soal ini ditanya adalah dalam bentuk matriks dengan float tipe datanya dan integer untuk I dan J. For, dalam for I sama dengan 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 1? Ya, maka jalankan program ini. Masukkan nilai A. I tambah 1, I nya tadi berapa? 0, berarti A 0 tambah 1, yaitu 0 tambah 1 adalah 1, A1, 1 sama dengan, ini arahnya ya, A, I tadi berapa? A0, 0, berarti ini adalah
baris 1 kolom 1. Lanjut ke bawah, A I tambah 1. Jadi I tambah 1 yaitu I nya tadi berapa? 0. 0 tambah 1 1. 2 sama dengan A I. I nya tadi berapa? 0. 0 1. Ini berarti baris ke-1 kolom kedua. Lanjut naik ke atas, I plus plus. Sekarang I sama dengan 1. A I tambah 1 tadi kan I sama dengan 1. 1 tambah 1 yaitu 2. A2, 1. A I nya berapa? 2. Di sini 0. Salah, maksud saya I nya di sini adalah 1. Kenapa? Karena I nya masih 1. Lanjut ke A. Ini I tambah 1 yaitu 2, 2 sama dengan A. I nya tadi berapa? 1. 1 ya, ini 1, maaf. Jadi ini adalah maksudnya baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom kedua. Lanjut I plus plus. I sama dengan 2 naik. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 1? Tidak. Maka keluar dari perulangan for ini, see out handle. Kita cari selanjutnya yang B. B begitu juga. B sama seperti perulangan matriks yang A. Saya hapus terlebih dahulu. Lanjut ke matriks A. Masuk dalam perulangan for. I sama dengan 0. 0 yaitu I lebih kecil sama dengan 1. Iya, maka jalankan for lagi. J sama dengan 0. J lebih kecil sama dengan 1. J nya 0 kan? 0 lebih kecil sama dengan 1. Iya, maka akan keluar A. I nya berapa? 0, J nya berapa? 0. A 0,0. Maka matriks A akan mencetak 0,0. Kita inginkan angka 2 misal, yaitu 2 di sini akan dicetak. Kenapa kita kasih ini? Karena akan dikasih spasi jarak antara ini ke sini. Lakukan lagi perulangan, kita cek J plus plus. J plus plus tambah J sama dengan 1. Maka J lebih kecil sama dengan 1. Ya, maka cetak si ini. A, I nya tadi berapa? I nya yaitu 0,1. Kenapa 1? Karena J nya sudah naik menjadi 1. 0,1 kita masukin misalnya 1. 0,1 berarti kita masukin ke sini. Nah, selanjutnya begitu seterusnya untuk perulangan matriks ini, seperti yang kayak tadi dijelaskan di atas. A 0,0 ini berarti baris 1 kolom 1. Begitu seterusnya sampai baris 2 kolom 2. Jadi isi terpenuh, misalkan 3, 4. Lanjut ke matriks B. Matriks B begitu juga. Nanti akan menghasilkan sita keluaran yang diisi dengan ini, yaitu B00, B01, B10, B11. B00 ini di sini, B01 ini di sini, B10 ini di sini,
B11 ini di sini. Saya lanjut ke sintaksnya A tambah B. A tambah B kita masukin sama seperti di atas. I sama dengan 0. I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 1. Iya, maka jalankan J. J sama dengan 0. J lebih kecil sama dengan 1. Iya, maka jalankan si program ini, yaitu X. I tadi berapa? 0. J nya 0, maka A nya juga 0. A 0, 0 tambah B 0, 0. Nah, kalau matriks kan misalkan A, di sini B, di sini yang 0,0, 0, 0. Nah, kalau penjumlahan kan ini tambah ini, hasilnya si X tadi. Jadi saling bersinambungan. Jadi misalkan yang ini 2 ini kan 1 0,1. Di sini 0,1. Jadi di sini ganti aja 0,1 01 01. Ini sesuai dengan apa yang program jelaskan. Lanjut ke untuk A kurang ini masih salah ya. Ini adalah A kurang B. A kurang B begitu juga, kita permisalkan X ini untuk si A tambah B, sedangkan Y ini untuk A kurang B. A kurang B, A tambah B, sama saja programnya, cuman beda di sini tambah, di sini kurang. Lanjut ke untuk perkalian A kali B. Kalau matriks itu kan A, di sini B ya. Kalau masih kan baris kali kolom, gitu kan. Nah, di sini tadi C sama dengan 00, maka baris 1 kolom 1 dikali yang B, baris 1 kolom 1 di sini, ditambah baris 1 kolom 2 dikali baris 2 baris 1 kolom 2. Maksud itu kolom ini kolom keduanya. Nah, begitulah, ini nih adalah rumus untuk perkalian baris kali kolom. For perulangan ini adalah membuatnya lebih rapi lagi. Untuk misalkan C, ini adalah hasil sintaks sintaks A kali B. Jadi ini rapinya saja. C yang tadi 0,0, yang tadi 0,1. Begitulah. Yang ini perulangan seperti sama di atas. Jadi ini di sini, di sini, di sini, sini. 0,0 di sini, 0,1 di sini. Di sini 1,0, di sini 1,1. Begitulah program. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buatlah program mengurutkan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Jadi kita masukkan banyaknya perulangan, yaitu saya pingin N sama dengan 4. Jadi kita lihat for I sama dengan N tadi berapa? 4. Apakah 4, yaitu si ini, lebih besar sama dengan 1? Ya. Jika ya, cetak si I di layar. Cetak I. Si outnya yaitu, atau outputnya 4. Lalu naik ke sini. I min. I min itu berarti I dikurang 1. I tadi kita miliki berapa? 4. 4 kurang 1 yaitu 3. Apakah 3 lebih besar sama dengan 1? Ya. Cetak I, yaitu 3. Lanjut, naik lagi ke I min. I sama dengan tadi I terakhir adalah 3. 3 kurang 1 adalah berapa? 2. 2 lebih besar sama dengan 1? Ya,
maka cetak I 2. Kenapa saya menggunakan inline? Karena saya ingin membuat ke bawah. Kalau saya tidak menggunakan inline, maka outputnya menjadi 4, 3, 2, 1. Lanjut ya. I min min, kita naik ke I min min lagi. Sehabis cetak ini kita naik ke sini I min min. I sama dengan I terakhir adalah 2. 2 kurang 1, 1. Apakah 2 lebih besar sama dengan 1? Ya, sama dengan 1. Maka cetak I. I-nya yaitu 1. Naik lagi ke I min min. I min min. I sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak. Maka program berakhir. Maka outputnya itu berupa 4, 3, 2, 1.